Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Prof Menko Mahfud MD, satu-satunya orang sipil dan orang NU yang jadi Menko Polhukam dalam sejarah Republik Indonesia. Mbak Menteri Ida Fauzia, Gus Menteri Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR, Gus Jazilul Fawait, para masyayikh, alim ulama, Dewan Suro PKB, Kiai Manal Hidayat, Kiai Saifullah Maksum, Ketua Umum kita, Gus Ami, Wakil Ketua Umum, Sekjen dan jajarannya, narasumber lainnya, Mbak Ruka, tadi sudah kita dengarkan, dan Mbah Sujiwo Tejo, serta para ibu dan sahabat, para bapak, ibu, dan sahabat semuanya. Saya ini dikeroyok oleh fans MU malam ini. Ada Prof Menko Mahfud MD, ada Gus Yusuf Hudori, ada Mbah Sujiwo Tejo. Untunglah saya selalu feeling at home kalau diundang PKB, apalagi tadi Imin, Gus Ami kita di medsos sudah menyatakan akan membela saya. Dan tadi internet down pas Gus Yusuf mempersilahkan saya bicara dan menyebut MU sedang ketinggalan 1-0 saat ini. Jadi mungkin ini sudah tanda-tanda MU akan kalah malam ini. Gus Yusuf belum bisa menyalip Liverpool yang saat ini klasemen puncak, naik-naik ke puncak gunung dingin rasanya Gus Yusuf. Nah, saya diundang oleh Gus Yusuf Hudori dengan pertanyaan masalah COVID. Kalau Gus Dur masih presiden, apa kira-kira yang beliau akan lakukan? Ya. Nah, saya ini jadi geli sendiri membayangkan Gus Dur pakai masker, terus umat itu nggak bisa dekat-dekat, ya, apalagi cium tangan sama Gus Dur, harus jaga jarak. Atau Gus Dur memimpin rapat kabinet via Zoom. Bayangkan, kalau memimpin rapat kabinet itu langsung saja beliau sering tidur, apalagi kalau memimpinnya lewat Zoom. Bahkan saya kira Prof Mahfud MD nggak bisa lagi ngebangunin Gus Dur lewat Zoom. Nah, yang menarik adalah Gus Dur adalah presiden yang paling paham kaidah fikih dan maqasidus syariah. Jadi kalau ditanya apa yang akan dilakukan Gus Dur, kita akan lihat bagaimana Gus Dur meracik, meramu kebijakan-kebijakannya dengan pendekatan kaidah fikih dan maqasidus syariah. Kita tahu bahwa di kalangan umat Islam ketika COVID masuk 18 bulan yang lalu, itu ada pertentangan antara hifzuddin dan hifzun nafas. Yang mana nih menangkan? Apakah menjaga agama dulu, tetap sholat jamaah, tetap naik haji, tetap tarawih berjamaah, tetap sholat id, atau hifzun nafas, menjaga diri sendiri? Di tingkat pemerintah, isunya adalah yang mana didahulukan? Hifzun nafas atau hifzul mal? Kesehatan atau ekonomi? Sementara kalau di barat, isunya adalah individual freedom versus public health. Kebebasan individu atau kesehatan masyarakat. Di Melbourne kemarin itu ada demonstrasi besar-besaran karena sedang lockdown di Melbourne. Dan yang mereka teriakkan itu bukan seperti yang mural yang beredar, wajah Perdana Menteri dengan 404 not found, atau mengatakan Tuhan kami lapar, tapi yang muncul adalah freedom, freedom, freedom. Jadi isunya adalah isu kebebasan individu di tengah lockdown. Karena mereka sudah sejahtera di Australia, bukan lagi isu ekonomi. Nah, itu peta yang terjadi. Lantas, kita membayangkan kalau Gus Dur yang sekarang saat menjadi presiden, Gus Dur pasti akan mengulang-ulang kaidah yang senang sekali beliau ucapkan. Asraful imam ala ra'iyati manutun bil maslah. Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya itu harus asas kemaslahatan. Yang dimaksud maslahat ini adalah maslahatul ammah, kemaslahatan publik. Jadi bukan kemaslahatan segelintir pihak, ya. Dan karena itu saya membayangkan kalau Gus Dur yang jadi presiden, kira-kira dengan pakai kaidah ini, maka bukan hanya vaksin yang gratis, tes PCR pun juga bisa gratis ini. Ya, karena pakai prinsip kemaslahatan publik tadi. Dan kalau dibenturkan dengan mana yang harus didahulukan antara hifzuddin dengan hifzun nafas, maka Gus Dur akan berkirah dengan kaidah sihatul abdan muqaddamatun ala sihatul adyan. Jadi sehatnya badan kita itu diutamakan daripada sehatnya agama. Atau dalam kaidah lain, maslahatul
maslahatul insan daiman, muqaddamatul alam maslahatud din. Kemaslahatan manusia itu selamanya diutamakan atas kemaslahatan agama. Nah, kalau kemudian dibenturkan kepada yang mana harus kita dahulukan, ekonomi atau kesehatan, ekonomi atau nyawa, maka saya membayangkan Gus Dur akan menggunakan kaidah dari mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Nah, ini kemarin juga sempat saya baca, Prof. Menko sempat men-tweet menggunakan kaidah ini ketika hendak sholat di rumah ketimbang sholat di masjid saat sholat Id. Jadi menolak kejelekan itu diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan. Jadi berpihak kepada kesehatan publik, kesehatan masyarakat, pada nyawa manusia ketimbang kepada kemaslahatan. Kenapa? Karena Gus Dur itu menolak angka-angka statistik yang berdasarkan hanya angka statistik. Bahkan secara guyon, ini mohon maaf para kiai, ini guyonnya Gus Dur, jadi marahnya sama Gus Dur, jangan sama saya. Waktu disodorkan angka-angka statistik, Gus Dur mengatakan angka statistik itu seperti kutang. Yang penting itu isinya, di belakangnya. Gitu. Nah, jadi manusia itu bukan sekedar angka statistik. Nah, Gus Dur saya membayangkan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan humanity. Karena beliau bapak humanity. Berdasarkan kemanusiaan. Karena apa? Karena yang sedang kita lihat ini bukan sekedar angka statistik, tapi ada yang kehilangan keluarganya dari angka itu. 5.000 anak yatim piatu di Jawa Timur saja, kemarin berita mengatakan akibat orang tuanya kena COVID. Saya dikontak oleh beberapa wartawan di luar negeri, ini Gus Ami, menanyakan apa langkah NU untuk menangani 5.000 anak yatim piatu yang kena COVID ini. Karena rupanya luar negeri khawatir, ini anak-anak ini nanti kalau nggak dididik mereka jadi Taliban ini. Nah, ini saya bilang, kita akan menggerakkan orang tua asuh. Sehingga anak-anak ini bisa dikirim ke pesantren. Nah, benar atau tidaknya ada program orang tua asuh, nanti PKB yang akan menjalankan. Saya kan cuma mancing-mancing aja. Nah, yang paling penting adalah bukan hanya angka statistik, berapa yang meninggal, berapa yang siap. Mantap, sudah, mantap. Nah, bukan hanya angka statistik, berapa yang meninggal, berapa yang terpapar, tapi yang paling penting sekarang adalah yang tidak masuk ternyata dalam angka statistik, yaitu apa? Kesehatan mental. Atau dalam bahasa para psikolog itu ada yang disebut dengan social well-being, emotional well-being, spiritual well-being. Nah, ini kita semua terganggu. Social well-being kita, emotional well-being kita, spiritual well-being kita dengan COVID ini. Saya membayangkan Gus Dur akan masuk ke dalam wilayah-wilayah ini, memperhatikan kesehatan mental kita, nggak cuma sekedar bicara angka statistik tadi atau meraih sekedar pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita yang dikatakan 7,7% ya di kuartal kedua ini, ya ini apresiasi kita kepada pemerintah yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Tetapi melalui pendekatan Gus Dur, kita akan keliru menganggap kenyamanan dan kekayaan akan membuat kita lebih optimis dalam hidup. Kenapa? Ada data yang menarik di dunia ini. Pertanyaan adalah which countries are most optimistic? Negara mana yang paling optimis? Ya. Ternyata negara yang kaya seperti Australia dan Prancis itu hanya 3% penduduknya yang optimis memandang hidup ini. Artinya 97% Prancis dan Australia itu penduduknya memandang hidup memulai hari-hari mereka dengan kepala yang sakit, hati yang galau gitu ya, penuh ketegangan, persis seperti Gus Yusuf yang sedang menunggu-nunggu apakah MD bakal menang atau tidak. Galau luar biasa. Ini 97%. Nah, bagaimana dengan angka di Indonesia? Data yang menunjukkan ternyata 23% penduduk Indonesia mengaku optimis memandang hidup. Jadi lebih tinggi 20% ketimbang negara kaya seperti Prancis dan Australia. Sehingga Indonesia ini berada pada posisi kedua di dunia. Yang negara yang paling optimis. Negara yang pertama paling optimis siapa? Nanti saya kasih tahu. Yang nomor 3 dulu di bawah kita adalah ternyata Saudi Arabia 16%. Jadi kita nomor 2, nomor 3 Saudi Arabia yang optimis. Nomor 1 siapa? Ternyata Cina dengan angka 41% yang optimis.
Tetapi sesungguhnya angka-angka ini mengkhawatirkan Bapak dan Ibu sekalian. Berarti lebih dari 50% penduduk dunia menganggap dunia ini semakin susah, mereka semakin pesimis memandang hidup. Berarti di tanah air saja ada lebih dari 70% yang pesimis. Di Saudi Arabia yang lebih kaya dari Indonesia dan merupakan kelahiran Islam di sana, ada lebih dari 80% yang pesimis dengan apa yang mereka miliki saat ini. Ini artinya kenyamanan, kekayaan tidak mendatangkan rasa optimis. Begitu juga ketaatan pada agama seperti di Indonesia atau di Saudi Arabia, atau ketidakpercayaan pada Tuhan seperti di Cina, ternyata tidak bisa membuat mayoritas penduduk menjadi optimis. Ini krisis kemanusiaan abad modern. Ini pengaruh COVID yang luar biasa. Orang menjadi lebih pesimis menghadapi hidup. Maka disinilah Gus Dur dengan pemahaman kaidah fikihnya dan maqasid syariah akan memberi jawaban-jawaban yang kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu akan menjadi patokan dasar dari Gus Dur kalau Gus Dur masih jadi presiden di masa COVID ini. Nah, saya pernah menulis buku Hidup Kadang Begitu bersama Kang Maman judulnya. Ini buku saya ini menjadi bestseller melebihi buku penjualan karya Sujio Tejo. Jadi buku Sujio Tejo itu kalah lakunya oleh buku saya. Nah, salah satu alasannya adalah dalam bukunya Sujio Tejo, Mbah Tejo ini pernah menulis seuntai kalimat dalam bentuk aligio, yaitu jika yang suci selalu bening, maka tidak ada kopi di antara kita. Ini kaidah fikih alam Mbah Tejo, aligio. Tapi ternyata kaidahnya ini tidak membuat beliau menjadi bestseller buku. Sementara buku saya jadi bestseller karena saya menulis satu kaidah di sana. Sesempurna-sempurnanya racikan kopi Anda, pasti tetap ada rasa pahitnya. Hidup itu begitu. Rasa pahit itu yang membuat kopi menjadi nikmat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Gus Dur masih ada di tengah-tengah kita, beliau akan meminta kita lebih optimis. Marilah kita nikmati racikan hidup kita dengan penuh optimis, sepahit apapun itu. Saya kira demikian. Subhanallah ilmana ilam alam tanah inna kantal alimul hakim. Masuk cinta ya Rob. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.